Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat seluruh peserta yang menjadi duta pantomim kecamatannya. Ya, berarti kalau sudah mewakili kecamatan, itu berarti sudah performa terbaik. Dan sekarang diadu tingkat kabupaten. Dari yang terbaik dicari lagi yang terbaik. Nah, secara keseluruhan pertunjukan pantomim yang dilakukan oleh teman-teman ini saya bahagia sekali karena memang menarik, semuanya menarik. Tetapi pada tahapan, pada level yang lebih detail lagi, ini akan menjadi bahan koreksi kita semua untuk kedepannya. Jika ada event lagi, hal-hal detail ini akan menjadi perhatian bagi pembimbingnya, pelatihnya. Jadi Bapak Ibu dan adik-adik semua, kadang kita itu dalam durasi 6 menit lebih sekian atau bisa kurang sekitar 6 menit itu kan nggak panjang banget ya waktunya. Sehingga kita harus bijak dalam tempo segitu. Alur seperti apa, konsep seperti apa, teknik seperti apa yang mampu memunculkan kekuatan dari peserta didik kita atau adik-adik sekalian ini. Dalam tempo segitu, peristiwa apa yang bisa membuat kemampuan tekniknya itu tersalurkan dengan baik. Nah, jadi maka di TM kemarin saya katakan ceritanya kadang itu siswa itu terbebani dengan cerita yang banyak banget, ingin menyampaikan di sini ada peristiwa ini, lanjut peristiwa ini, lanjut peristiwa ini, lanjut peristiwa ini, karena banyak peristiwanya sehingga dia dimainkan dengan tidak tuntas. Ngene wis kesusun ning adegan liyane, kesusun ning adegan liyane. Dan ada juga peristiwa itu yang sebetulnya nggak terlalu banyak, hanya saja dia tuntas dalam mengeksekusinya. Bermainnya itu tuntas dari geraknya, detail geraknya, terus maring ekspresinya juga. Terus, nah itu soal tuntas atau tidak tuntasnya peristiwa. Bahasa lain, lebih sederhananya adalah tersampaikan atau tidak peristiwa itu. Kadang kita hanya tahu bahwa ini sedang makan, tapi membedakan. Lah saya baru buka sinopsis, walah tiba mangan bakso kok wong. Padahal itu di dalam bakso itu ada yang membedakan bakso dan soto. Ya, soto kan tidak mungkin ditujep gini ya. Nah itu bisa menjadi salah satu perencanaan. Apa sih kalau di skrip itu memang dituliskan bakso itu bagaimana menunjukkan bahwa ini adalah pentol dan seterusnya. Terus, nah ada lagi pecah fokus. Pecah fokus itu gini, ada dua anak. Ini kan dalam satu grup pantomim ada dua anak. Yang satu sedang mempresentasikan sesuatu. Misalnya saya sedang memakai baju. Yang satu memakai baju ini belum terpresentasikan dengan baik, tapi yang satunya punya gerakan lain. Ini satunya lagi mandi. Kalau di film Bu, ya kalau pakai ilmu film, dia punya kamera. Jadi fokus misalkan mau melihat yang pakai baju dulu, kamera akan ngezoom ke sana. Tapi kalau ada peristiwa lain, dia nggak akan terlalu besar sehingga tidak menutupi peristiwa yang satu. Nah di dalam pantomim juga ada semacam itu, ada fokus pemain, mana yang menjadi titik tekan untuk disuguhkan dahulu. Tidak semuanya iki podo repot ya, sehingga kita bingung melihatnya yang mana, yang difokuskan yang mana iki. Iki sampai berlarut-larut terus. Terus setelah itu mengganggu. Jadi porsinya mana yang jadi titik tekan. Misalkan si A ini jadi titik tekan, maka dia akan bermain. Sementara gerakannya si B, ya dia tetap gerak. Hanya saja dia tidak mengganggu gerakannya si A. Nah itu namanya titik fokus. Tidak terpecah fokusnya penonton. Lanjut lagi, Dek Gone, musik iringan. Nah musik iringan ibu-ibu, bapak-bapak dan adik-adik, musik iringan itu
kadang ini bisa membantu dan mengganggu. Misalkan ditambahi sound efek, itu akan membantu kalau mampu mendukung, tapi akan mengganggu kalau dia misalkan aktor ini sudah selesai gerak ini, terus menuju gerak selanjutnya dia ngeblank, kok gandang muni-muni gitu. Lah akhirnya ekspresi lepas, nah itu putus sudah. Baru kriek, twing atau apapun itu akhirnya mengganggu, ngeblank. Terus, nah ada lagi yang mencoba menawarkan multi karakter. Jadi satu tokoh memerankan karakter banyak. Nah ini yang menjadi tantangan. Memerankan karakter banyak itu harus cetol. Perubahannya cetol. Dan apalagi ini ruang panggung. Jadi ketika menyingkir, misalkan ada tokoh yang menyingkir ke samping gitu, dia nggak boleh, dia tetap main karena dilihat oleh penonton. Harus diisi geraknya, nggak boleh kelewas istilahnya bahasa Jawa nih. Jadi dia harus, ini sudah pertunjukan ya, tidak boleh lepas karakternya, harus terjaga dengan baik. Dan nanti pada penilaian ya, tadi sistemnya Bu, juri 1, 2, 3 itu menilai sendiri-sendiri. Nilai itu disetor. Setelah disetor, kami tidak ada komunikasi. Jadi murni ini adalah penilaian akumulasi. Ya, tidak ada diskusi, tidak ada, dan saya jamin itu. Dan ketemulah nanti juara yang akan disampaikan. Terus pesan saya, nanti kurangannya biar ditambahi juri yang lain. Pesan saya untuk kegiatan monolog ini memang harus continue. Dalam artian Bapak Ibu pembina tidak boleh malas untuk mengevaluasi diri. Karena apalagi tadi ketika pentas di sini juga menyaksikan peserta yang lain, itu luar biasa banget. Akhirnya kita bisa oh seperti ini dia tekniknya ketika adegan ini. Oh ketika adegan ini dia tekniknya seperti ini. Bisa nyuri-nyuri ilmu dikit-dikit, saling melengkapi. Ide-idenya itu berkembang. Nah, ini harus dikelola ulang. Karena ini event rutin tiap tahun, makanya harus dikelola, evaluasi, mencatat, dan diperbaiki tahun depan. Begitu. Dari saya itu saja. Dari juri ya. Oke, tepuk tangan untuk adik-adik yang telah tampil. Soalnya memang luar biasa memang adik-adik yang sudah tampil. Kalau dulu saya masih seusia mereka, masih dolanan adu sekali itu ya, mereka sudah tampil di panggung ya. Luar biasa. Sebenarnya sudah cukup lengkap ya apa yang disampaikan oleh Pak Yahya tadi. Ya 2 fokus itu memang terganggu. Saya ini mau, kalau ngomong 2 fokus, juri ini mau lihat yang mana. Sedangkan dua-duanya sama kuatnya gitu ya. Sama melakukan aktivitas yang sama gitu ya, sama kuatnya. Itu yang harus perlu, itu mengganggu, iya mengganggu kita yang mau menilai ini yang mana, seperti itu. Delivery Bu, delivery pesan, apa penyampaian pesan itu secara konsep ide juga secara teknik, secara teknik geraknya. Ini mungkin kalau saya melihat, karena ini dunia panggung. Tadi itu saya masih ada beberapa anak-anak meskipun sudah cukup luar biasa itu melakukan adegan yang wantah sekali, dan itu kalau mungkin porsinya tidak terlalu banyak mungkin tidak masalah. Tapi kalau wantahnya terlalu banyak, ya wantah itu gerakan yang sehari-hari memang seperti biasa sehari-hari itu tidak diolah secara teknikal, di technical pantomim seperti itu. Itu tadi ada beberapa yang saya amati. Saya bahkan nulis itu di catatan saya, wantahnya terlalu banyak gitu ya. Ada gerakan yang apa ya? Ya gerakan sakeneke gitu ya. Sekenanya gitu dia lakukan di atas panggung, sekenanya ya wis JP yo JP, ngambil yo ngambil. Ya katanya Pak Yahya itu makan yo makan, enggak dilihat itu makan bakso, makan sate atau makan apa kan seperti itu. Ini juga yang banyak mungkin dari beberapa peserta itu yang saya amati juga, ini pengamatan saya. Di awal ya tadi itu Mas Yahya, terpaksa kami harus baca sinopsisnya dulu.
baca deskripsinya dulu, mohon maaf, baca, oh ternyata yang melakukan ini. Tapi itu kadang-kadang tidak tersampaikan di sini. Tidak tersampaikan secara adegan, mereka melakukan gerakan pantomim ini tidak tersampaikan. Sehingga saya beberapa kali harus melihat deskripsinya. Oh, ternyata ini sedang melakukan mandi atau sedang melakukan bersepeda. Ada beberapa tadi yang memang secara penangkapan visual itu kurang bisa kami tangkap. Lah mungkin yang kata Mas Yahya memang harus selalu belajar. Ya saya ini di sini juga dalam tahapan belajar. Mungkin ketika latihan ini ditangkap betul Bapak Ibu, diamati betul. Iki kira-kira sampean. Kalau Bapak Ibu mengerti wajar karena yang buat cerita. Nggih. Wajar karena jenengan yang buat cerita, tapi seolah-olah diposisikan orang yang tidak tahu ceritanya, disuruh langsung melihat. Kira-kira ngerti enggak dengan adegan yang dilakukan oleh anak-anak kita? Kalau saya punya murid, saya ajari pantomim, meskipun saya enggak, ya karena saya yang buat ceritanya ya saya, ngerti, ini gerakan ini, paham. Tapi kalau orang lain yang tidak mengerti deskripsinya bagaimana? Paham enggak? Ya mungkin butuh orang yang tidak tahu apa-apa untuk mengamati. Karena pantomim ini kan tidak ada dialog, tidak ada penyampaian pesan secara verbal, secara gerakan, dan gerakan itu semiotik, simbolis. Pengamatannya semiotik. Jadi ya memang harus tersampaikan betul apa yang dilakukan oleh anak-anak ini, ya. Tadi sudah cukup lengkap yang disampaikan Mas Yahya. Pak Yahya, saya hanya menambahkan sedikit. Mungkin ada tambahan dari Pak Andi? Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sudah banyak yang disampaikan sama Pak Yahya, sama Pak Mangkus. Saya hanya menambah sedikit saja. Adik-adik kalian sudah luar biasa, sudah juara ya. Meskipun nanti masih dicari juara yang lebih tinggi lagi. Sudah berani tampil di atas panggung sini, luar biasa ya. Mungkin lain adik-adik yang lain, teman SD yang ada yang belum berani tampil di atas panggung, mungkin masih malu-malu, mungkin masih ndredeg, tapi kalian semua sudah bisa menguasai panggung ini dan top beneran. Oke, aplaus buat adik-adik. Berkenaan dengan berkenaan dengan pantomim, ada sedikit yang saya sampaikan karena sebagian besar sudah disampaikan dewan juri yang lain. Yang pertama, saya sama seperti dengan Pak Yahya, musik tambahan tadi ada yang masih kurang pas sedikit ya. Jadi kalau lain kali mau tampil, benar-benar dipaskan dengan backsound yang tambahan itu, seperti yang membuka pintu atau mengetuk atau jalan gitu ya. Terus yang kedua, karena pantomim ini tampilnya dua peserta, mungkin masih ada salah satu yang satunya sudah bagus banget, tapi yang satu mungkin masih kurang mendukung penampilan dua-duanya supaya kelihatan dua-duanya bagus bagaimana. Yang ketiga, kalau kita tampil di atas panggung, alangkah baiknya apa yang kita sajikan itu ada power, ada jiwa yang benar-benar kita rasakan sebagai pemeran seorang tokoh. Ya, mungkin tampilnya sudah bagus, tapi powernya kok masih kelihatan kurang. Meskipun bukan penampilan yang beradegan keras atau yang lain, beradegan ringan pun butuh power. Oke, selanjutnya ada sedikit memerankan tokoh masih kurang dengan tokoh. Sebenarnya tokohnya sudah beda dengan yang lain. Tokohnya ini beda bagus gitu. Tapi pada saat memerankan tokoh mungkin masih kurang sesuai dengan tokoh yang diperankan tersebut. Alangkah baiknya belajar lagi. Kalau saya memerankan tokoh, misalkan usia anak-anak, usia dewasa, usia tua, lebih sesuaikan lagi dengan apa yang tokoh itu perankan. Oke, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nggih, ini saya bacakan berita acara pengumuman pemenang seleksi FLS 3N bidang pantomim tingkat Kabupaten Nganjuk dengan nomor 400.3.3.4 garing 0818 garing 411.0301 garing 2025. Hal berita acara hasil penilaian dan penetapan pemenang Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional FLS 3N SD tahun 2025 tingkat Kabupaten Nganjuk. Pada hari ini Selasa tanggal 20 bulan Mei tahun 2025 bertempat di Aula SDN 1 Ganung Kidul Nganjuk, Jalan Merdeka nomor 56 Nganjuk, telah dilaksanakan penilaian dan penetapan pemenang terhadap Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional FLS 3N SD tahun 2025 tingkat Kabupaten Nganjuk dengan rincian sebagai berikut. Saya baca dari yang paling bawah. Juara Harapan 3 atas nama Haikal Ramadan Jaya dan M. Haikal Ferdiansyah SDN 2 Mabung. Juara Harapan 2 atas nama Muhammad Salis Abdur Rozak dan Muhammad Zulfiandi Prayoga SD Negeri 1 Pandean. Juara Harapan 1 Salman Maulana Al-Farizi dan Fatan Naufal Praditya SD Negeri Jegrek bener nggih? Lengkong. Juara 3 atas nama Alvino Mahardika Syahputra dan Beverly Johanna Putri Takaria SDK Yos Sudarso. Juara 2 Muhammad Alvin Adiaksa Nur Humaidi dan Rama Ya'lu Yu'lah Alaih SD Negeri 3 Ngetos. Juara pertama atas nama Muhammad Yuda Firmansyah dan Zahki Bahtian Wibisana SD Negeri 1 Bareng